Halo, ambil telur. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, di video ini seperti yang kita lihat, saya mengambil cangkang telur dari sebuah warung nasi goreng yang dia selalu mengkonsumsi telur, dan kulitnya daripada dibuang saya manfaatkan untuk proses pembuatan pupuk full kalsium. Sekedar saran, jika kalian baru mengambil kulit telur dari suatu tempat, entah itu warung atau tukang martabak, biasanya martabak telur itu biasanya menggunakan bahan utama telur, cucilah terlebih dahulu, karena jika dibiarkan selama 2 atau 3 hari biasanya akan muncul belatung, dan untuk menghindari hal semacam itu lebih baik jika kita bersihkan terlebih dahulu dengan mencucinya. Jika kita mau menggunakannya kapanpun itu akan aman. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya telur. Saat kita makan telur, banyak orang yang tidak tahu berapa banyak elemen mikro ataupun makro yang bermanfaat yang terkandung dalam cangkang telur ini. Dengan sedikit usaha, cangkang telur ini dapat kita gunakan untuk membuat pupuk organik yang ramah lingkungan untuk bermacam tanaman. Adalah kalsium murni yang sangat jarang ditemukan di alam, tapi cangkang telur mengandung sekitar 90% kalsium karbonat, sehingga pupuk cangkang telur ini sangat cocok ya untuk tanaman sayur dan juga lainnya. Seperti yang kita tahu bahwasanya kalsium merupakan salah satu unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ini 100% alami dan persiapannya itu sangat sederhana. Salah satu keuntungan kita menggunakan pupuk cangkang telur ini adalah dapat meningkatkan sistem kekebalan pada tanaman itu, kemudian meningkatkan kelembaban tanah, dan karena itu akar tanaman mendapat lebih banyak oksigen, sehingga selama kekeringan kerak yang keras tidak terbentuk di permukaan tanah karena kelembapan didistribusikan secara merata. Pupuk dari cangkang telur juga dapat mengusir hama, siput, dan lain-lain. Ada beberapa cara yang umumnya digunakan oleh banyak orang. Ada 3 cara. Yang cara pertama yaitu dengan menghancurkan kulit telur dan menaburkannya di bawah tanaman, dan ketika terkena kelembapan, kulit telur perlahan-lahan akan larut dan melepaskan kalsium ke dalam tanah di kebun atau di area sekitar tanaman itu, atau biasa dibilang dengan slow release, perlahan tapi pasti mengeluarkan kalsium dari kulit telur yang kita tebarkan. Kemudian yang metode kedua yaitu dengan mengeringkan cangkang telur dan menggilingnya menjadi bubuk halus menggunakan penggiling kopi, atau bisa juga di blender, atau bisa juga ditumbuk dengan ditutupi dengan kain seperti ini kemudian ditumbuk halus. Dan cara pengaplikasian langsung dengan cara ditaburkan di sekitar tanaman atau dicampur dengan tanah untuk menanam tanaman, atau dicampur dengan media tanam ya. Cara ini direkomendasikan untuk jenis tanaman pot. Semakin halus gilingannya atau tepung telurnya, semakin cepat tanah mendapatkan zat yang bermanfaat dari tepung cangkang telur ini. Sama halnya dengan metode pertama tadi, ditaburkan di area sekitar tanaman yang ada di pot. Hanya saja ini lebih halus dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi hanya sekedar di remuk atau di lebih kecil ya. Kalau ini menggunakan cara agak lebih halus karena menggunakan alat lain. Kemudian metode ketiga adalah dengan merubahnya menjadi POC atau pupuk organik cair. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara kita menyiapkan 10 liter air dan kemudian kita menyiapkan minimal 10 kulit telur yang sudah disiapkan atau ditumbuk halus. Lalu tuangkan air mendidih ke dalam wadah yang sudah dimasukkan tepung telur tersebut dan biarkan selama sekitar 7 hari hingga terfermentasi. Aduk sesekali atau kocok-kocok. Selama periode ini nutrisi akan terlarut dan tercampur dengan air. Dan saat menggunakannya, ada baiknya mengocoknya terlebih dahulu.
ketika penyemprotan akan diserap dengan baik oleh tanaman, karena kalsium karbonat yang terkandung di dalam cangkang telur telah melalui proses sintetis di dalam tubuh unggas. Selain kalsium karbonat, cangkang telur juga mengandung unsur mikro dan makro lainnya. Saya pribadi menggunakan proses fermentasi pupuk organik cair dari cangkang telur ini menggunakan 10 sendok dari tepung cangkang telur, kemudian saya campur dengan 5 liter air, dan dalam satu botol ini ada 5 liter ya kapasitasnya. Setelah nanti melalui proses 1 minggu fermentasi, kita diamkan, baru bisa diaplikasikan dengan cara semprot ke tanaman kita. Untuk perbandingan penggunaan atau aplikasi dari POC cangkang telur ini, saya menggunakan perbandingan 1:3, yaitu 1 larutan cangkang telur dicampur dengan 3 air sumur. Begitu juga dengan cara kocor, saya menggunakan 1:3. Dan usahakan melakukan penyaringan terlebih dahulu jika menggunakan sprayer, karena ada butiran tepung kulit telur ini tidak akan hilang dan bisa menghambat keluarnya air semprotan. Baiklah kawan, itulah beberapa manfaat dan juga beberapa cara atau metode pengaplikasian pupuk dari cangkang telur yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.